Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menampilkan materi dengan tema Gotong Royong. Saya akan membacakan Quran Surat Al-Maidah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'awanu 'alal birri wattaqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Shadaqallahul 'azim. Saya akan membacakan arti dari surah yang telah dibacakan. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan ketakwaan. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sungguhnya Allah amat berat siksanya. Surah Al-Maidah ayat 2. Halo anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu punya cerita nih buat kalian. Kalian mau denger gak? Mau denger dong pastinya. Jadi ada seorang pemuda. Pemuda itu berjalan di dekat kebun binatang. Lalu pemuda itu melihat seekor gajah hanya berdiam diri. Dia hanya berdiri saja, berdiam, tidak bergerak sama sekali. Lalu pemuda itu berpikir, kenapa gajahnya nggak kemana-mana gitu. Terus pemuda itu melihat, ternyata di kaki gajahnya itu terdapat sebuah tali. Tapi pemuda itu berpikir, itu tali sama dengan kaki gajahnya itu besaran kaki gajah. Jadi kalau misalkan dilewatin oleh gajahnya, dilangkahin oleh gajahnya, bisa saja. Tapi gajahnya itu tidak mau gitu. Akhirnya di dekat gajah tersebut ada seorang pawang gajahnya. Akhirnya sang pemuda pun bertanya kepada pawang gajah, "Pak, kok gajahnya nggak kemana-mana?" Akhirnya pawangnya tersebut menjawab, karena dia tidak mau mencoba. Sudah disuruh mencoba untuk melewati tali tersebut, tapi dia tidak mau mencobanya. Nah, dari cerita ini kalian mendapat apa? Bahwa sesungguhnya kita sebagai manusia harus mencoba dulu sebelum menyerah. Jadi jangan nyerah dulu kalau misalkan kita belum tahu itu bakalan bisa atau enggak. Pasti bisa kalau misalkan kita terus berusaha, terus semangat. Oke? Jadi jangan pernah menyerah. Oke anak-anak. Jadi hari ini kita akan membahas materi tentang gotong royong. Gotong royong adalah kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan bersifat sukarela, agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan dengan lancar, mudah, dan ringan. Sikap gotong royong seharusnya dimiliki oleh seluruh elemen masyarakat di Indonesia. Dengan adanya kesadaran setiap elemen masyarakat memerlukan kegiatan dengan cara bergotong royong. Kenapa kita harus bergotong royong? Yang pertama, agar kita sesama manusia memiliki hubungan komunikasi yang baik. Karena manusia adalah makhluk sosial serta mempererat persaudaraan satu sama lain. Yang kedua, agar pekerjaan berat menjadi lebih ringan dan manusia memang dikodratkan harus saling membantu satu sama lain. Dan yang ketiga atau yang terakhir, supaya segala pekerjaan atau masalah cepat selesai. Contoh-contoh kegiatan gotong royong yaitu membersihkan jalan, membersihkan sampah, membersihkan masjid, dan membersihkan lingkungan sekitar. Ibu, tolong bantu aku mengerjakan PR. Iya, sebentar ya, Ibu sedang lihat. Baik, Ibu.
Kakak, tolong bantu ibu untuk menyapu halaman ya. Oke, Bu. Mana nak tugas yang ingin kamu kerjakan? Ini Bu, aku kurang mengerti dari bagian materi ini. Oh, yang ini tinggal kamu kalikan ke sini lalu dibagi. Lalu ketemu deh hasilnya, Nak. Oh, seperti itu. Aku coba ya, Bu. Iya. Bu, aku sudah selesai. Baiklah. Terima kasih, Bu, sudah membantu. Iya, Nak, sama-sama. Ibu, Iya, Nak. aku sudah selesai menyapu. Terima kasih sudah membantu Ibu menyapu halaman. Sama-sama Ibu, aku kembali ke depan. Iya. Teman-teman, dengan kita saling membantu pekerjaan, maka pekerjaan akan mudah dan cepat selesai. Jadi, kita itu harus saling bergotong royong karena kita semua ini adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan. Jadi, dengan cara bergotong royong juga, pekerjaan seberat apapun itu bisa menjadi ringan. Dengan cara kita bersama-sama bergotong royong kepada tetangga kita. Jadi, kita itu harus selalu bergotong royong. Di antara contoh gotong royong adalah dengan cara membantu tetangga. Apakah kalian punya tetangga? Bagaimana hubungan kalian dengan tetangga kalian? Lagi ngapain, Bu? Ini Ibu sedang merapikan tanaman. Oh, mari saya bantu angkat potnya, Bu. Iya. Alhamdulillah, akhirnya semuanya beres. Terima kasih ya sudah membantu Ibu. Dengan senang hati, Bu. Enggak, kita harus saling membantu tetangga yang lainnya jika mereka memerlukan bantuan. Selanjutnya yaitu makhluk sosial. Apa sih itu makhluk sosial? Nah, kita manusia sebagai makhluk sosial, yaitu tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya bantuan orang lain. Kita sebagai manusia pasti saling membutuhkan. Contohnya, misal sedari kecil kita membutuhkan bantuan ibu untuk belajar merangkak, berjalan, belajar makan, memakai baju, dan sebagainya. Selanjutnya, yang pastinya kita membutuhkan orang tua, teman, tetangga, dan yang lainnya dalam melakukan sesuatu. Sekalipun kita bisa melakukannya sendiri, tetap saja kita membutuhkan bantuan orang lain. Karena sejatinya kita adalah makhluk sosial, yaitu tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apakah siswa di rumah masih dibantu dalam melakukan sesuatu? Siswa di rumah pastinya masih dibantu dong. Dalam belajar, mengerjakan PR, dalam dibuatkan makanan oleh ibu misalnya, dan sebagainya. Lalu siapa yang membantu siswa dalam melakukannya? Yaitu bisa ibu, ayah, nenek, atau saudara. Bahkan di lingkungan rumah bisa jadi teman atau tetangga. Nah, di saat mereka merasa kesulitan akan tugasnya, anak akan bertanya dan meminta penjelasan mengenai hal tersebut kepada orang tuanya. Selanjutnya, bagaimana caranya jika hendak meminta tolong atau meminta bantuan kepada orang lain? Contohnya, bisa tolong ambilkan sepatuku, atau bisa tolong bawakan bukuku. Jadi, udah pada tahu kan apa sih itu makhluk sosial? Nah, kesimpulannya, makhluk sosial yaitu kita tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Jadi kita membutuhkan segala sesuatunya, meskipun kita bisa melakukannya sendiri, kita akan tetap membutuhkan bantuan mereka. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.